Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal ulangan harian 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 dengan materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal ulangan ini tentunya tidak sama persis pada masing-masing sekolah, sebab soal ulangan harian dibuat oleh guru kalian. Hanya saja secara umum memuat materi yang sama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hubungan pembukaan dengan proklamasi, yang ketiga kedudukan Undang-Undang Dasar, yang keempat sistematika Undang-Undang Dasar, yang kelima sifat dari Undang-Undang Dasar, yang keenam fungsi dari Undang-Undang Dasar, dan yang ketujuh upaya untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Sebelum kalian menyimak video pembahasan soal ulangan harian 2, alangkah lebih baiknya jika kalian mengerjakan soal latihan ini terlebih dahulu. Link soal ulangan harian 2 ini ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian kerjakan soal ulangan harian terlebih dahulu, kemudian kalian bisa menyimak video pembahasan soal ulangan harian bab 2. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal ulangan harian 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 dengan materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan a. Sumber dari segala sumber hukum, b. Sumber hukum yang tertinggi di Indonesia, C. Kaidah negara yang fundamental, D. Konstitusi Negara Indonesia. Nah, tentunya kalian masih ingat materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau opsi A, sumber dari segala sumber hukum adalah kedudukan Pancasila. Kalau sumber hukum yang tertinggi ini kedudukan Undang-Undang Dasar secara umum. Kalau kaidah negara yang fundamental adalah pembukaan. Sedangkan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi ini merupakan kaidah negara yang fundamental. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami ya? Baik, langsung saja kita ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berdasarkan sejarah terbentuknya. 2. Berdasarkan isinya. 3. Berdasarkan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. 4. Berdasarkan pernyataan kemerdekaan. Berdasarkan pernyataan di atas, suatu peraturan dapat dijadikan pokok kaidah yang fundamental dengan memenuhi syarat A 123, B 124, C 134, D 234. Jadi pertanyaannya itu syarat dikatakan sebuah aturan
dijadikan pokok kaidah yang fundamental. Syaratnya apa? Nah, jadi syaratnya sebuah peraturan dikatakan sebagai kaidah yang mendasar atau fundamental itu berdasarkan sejarah, berdasarkan isinya, berdasarkan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kalian masih ragu menjawab, kalian bisa melihat kembali video saya sebelumnya yang membahas materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita buka kembali. Berikut ini materi tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, di antara pembukaan dan pasal-pasal ini, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan kaidah negara yang fundamental, memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental, yaitu berdasarkan sejarahnya bahwa pembukaan dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI yang merupakan wakil dari bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat dasar negara, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan bentuk negara. Yang ketiga, pembukaan itu menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, kita kembali ke soal lagi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah berdasarkan sejarah, isinya, dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Cita-cita nasional. 2. Kepala negara. 3. Tujuan nasional. 4. Lambang negara. 5. Bendera merah putih. 6. Dasar negara. Berikut ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Perhatikan pembukaan. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh angka Romawi titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, 4, C 2, 4, 6, D 2, 3, 5. Oke, sekarang cita-cita nasional itu ada di dalam pembukaan alinea yang kedua, berarti 1 masuk. Kepala negara ini diatur dalam pasal-pasal. Tujuan nasional ada dalam pembukaan alinea 4. Lambang negara dijelaskan dalam pasal-pasal. Bendera merah putih dijelaskan dalam pasal-pasal, dan dasar negara ada dalam pembukaan alinea yang keempat. Sehingga yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah cita-cita nasional, kemudian tujuan nasional, dan dasar negara. Sehingga jawabannya 1, 3, dan 6. Jadi jawabannya opsi yang B. Soal nomor 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Berikut ini yang merupakan pernyataan dari makna alinea pertama adalah A. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. B. Kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia
untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. C. Kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. D. Kedaulatan rakyat, bentuk negara, dan dasar negara. Ingat yang ditanyakan makna alinea pertama. Jadi alinea pertama itu menjelaskan tentang dalil objektif dan subjektif bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan itu ialah hak semua bangsa di dunia dan bangsa Indonesia berhak untuk mewujudkannya. Berarti makna alinea pertama yaitu memuat dalil objektif dan subjektif, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa di dunia dan bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, sehingga alinea 1 memuat dalil objektif dan subjektif. Kalau yang B, kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa, ini ada di alinea yang kedua. C. Kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan, ini alinea yang ketiga. D. Kedaulatan rakyat, bentuk negara dan dasar negara, ini ada di alinea yang keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, kalau kalian masih ragu terhadap materi makna alinea, silahkan kalian buka materinya kembali. Nah, ini makna alinea dalam pembukaan. Jadi alinea pertama itu berisi dalil objektif dan subjektif bangsa Indonesia. Alinea 2 tentang perjuangan bangsa Indonesia mencapai tingkat yang menentukan dan cita-cita negara. Alinea 3 yaitu motivasi spiritual dan pernyataan kemerdekaan atau proklamasi. Alinea keempat berisi tujuan negara, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Baik, kita kembali ke soal lagi. Soal nomor 5. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memiliki makna. Oke, opsi A. Kemerdekaan merupakan hak bangsa di dunia dan bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini merupakan makna alinea pertama. B. Kemerdekaan memuat dalil objektif dan subjektif yang harus diperjuangkan. Ini juga makna alinea pertama atau 1. C. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, sudah mencapai pintu gerbang kemerdekaan dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ini merupakan makna alinea kedua. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, memuat prinsip-prinsip negara meliputi tujuan negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara, ini merupakan makna alinea yang keempat. Baik, soal nomor 6. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya mengandung makna A. Pernyataan Indonesia merdeka. Berarti benar ya ini. Ini sesuai dengan makna alinea 3 yaitu menyatakan dengan ini kemerdekaannya, berarti pernyataan Indonesia merdeka. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A.
Kalau B, memuat dalil objektif dan subjektif, itu berarti makna alinea yang pertama. Cita-cita negara, alinea yang kedua. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, berarti makna alinea yang keempat. Paham ya anak-anak? Soal nomor 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat karena A. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi merupakan dasar negara Indonesia merdeka. Bukan ya, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Berarti jawaban A bukan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi dibuat oleh pendiri negara. Berarti ini belum termasuk dalam hubungan satu kesatuan, belum mengarah ke situ. Kalau C, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Nah, ini benar karena pembukaan itu sebenarnya amanat dari proklamasi kemerdekaan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kalau opsi D, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi Kemerdekaan sama-sama menunjukkan cita-cita bangsa. Ini bukan cita-cita bangsa, karena cita-citanya bangsa Indonesia itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 8. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang Jadi ini ditanyakan, kalimat pertama proklamasi itu memiliki hubungan dengan pembukaan alinea yang keberapa? Nah, tentunya kalian masih ingat materi ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini hubungan pembukaan dengan proklamasi. Alinea 1, 2, dan 3 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan uraian terperinci kalimat pertama proklamasi. Sehingga jawabannya alinea 1, 2, dan 3. Kalau alinea 4 merupakan uraian terperinci kalimat kedua. Paham ya? Alinea 1, 2, dan 3 uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Alinea 1, 2, dan 3. Jadi alinea pertama itu menjelaskan tentang tekad bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan perjuangan kemerdekaan telah mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Dan alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan. Baik, soal nomor 9. Persamaan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan terletak pada apa? A. Pengakuan kemerdekaan. B. Cita-cita negara. C. Motivasi spiritual. D. Bentuk negara. Jadi persamaannya antara proklamasi dan pembukaan itu terletak pada pengakuan kemerdekaan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 10. Mengubah isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama halnya dengan membubarkan negara Indonesia, karena pembukaan itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental, memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak berubah. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C.
Soal nomor 11. Undang-undang dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintah suatu negara. Berikut ini merupakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar yang tertinggi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kalau A, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Dasar negara kita Pancasila, perjanjian luhur adalah Pancasila. Baik, soal nomor 12. Berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan atau amandemen. Terdiri dari A. Pembukaan dan pasal-pasal, B. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, C. Pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan, D. Pembukaan, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Yang ditanyakan sesudah perubahan. Nah, ini materi dari sistematika Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan sesudah amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Soal tadi yang ditanyakan adalah sesudah amandemen, berarti terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Paham ya anak-anak? Sekarang soal nomor 13. Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat 37 pasal. Jadi pasal yang terakhir adalah pasal 37. Sebelum ke pembahasan soal selanjutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Soal nomor 14. Setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beragama dan beribadah. Hal ini diatur dalam pasal A 29, B 30, C 31, D 32. Nah, kebebasan beragama itu diatur dalam pasal 29. Tentunya kalian sudah hafal betul ya. Kalau pasal 30 yaitu mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal 32 mengatur tentang kebudayaan nasional. Baik, soal nomor 15. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini diatur dalam pasal A 29, B 30, C 31, D 32. Nah, baru saja saya jelaskan bahwa tentang pendidikan itu diatur pada pasal 31. Sehingga soal nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1 lengkap, 2 singkat, 3 supel, 4 hukum positif tertinggi, 5 tidak tertulis. Berikut ini merupakan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan A 1, 2, 3, B 135, C 234, D 235. Jadi sifat Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah singkat, yaitu terdiri dari 37 pasal. Jadi bukan lengkap tapi singkat.
Kemudian supel, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hukum positif tertinggi, hukum yang berlaku saat ini. Kemudian bentuknya tertulis, sehingga jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat untuk mengecek atau meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini merupakan salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai A. Alat kontrol, B. Pengatur, C. Penentu, D. Pembagi. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar itu ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua pengatur, 3 penentu. Alat kontrol maksudnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Kalau pengatur berarti mengatur kekuasaan negara, bagaimana disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Sedangkan fungsi penentu yaitu penentu hak dan kewajiban. Sehingga dengan pertanyaan untuk mengecek atau meninjau berarti jawaban yang paling tepat adalah sebagai alat kontrol. Berarti opsi yang benar adalah opsi A. Soal nomor 18. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah secara hukum apabila A. Sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia, B. Sesuai dengan aturan yang berlaku, C. Dilakukan oleh pejabat negara, D. Sesuai kehendak presiden. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar itu ada aturannya. Jadi aturannya ada di pasal 37. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B, sesuai dengan aturan. Soal nomor 19. Undang-Undang Dasar di Indonesia mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS berlaku mulai tanggal A. 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. B. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. C. 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. D. 5 Juli 1959 sampai dengan 17 Agustus 1998. Jadi, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia itu mengalami dinamika atau perubahan sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu 1 hari setelah Indonesia merdeka, berarti tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlakulah Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat.
Sedangkan tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlakulah UUDS 1950. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara. Karena Dewan Konstituante gagal dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru, maka tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jawaban yang paling tepat tentang UUDS adalah pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Berarti nomor 19 jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara menjadi tanggung jawab A. Pemerintah, B. Menteri Dalam Negeri, C. Seluruh warga negara, D. Presiden dan wakilnya. Jadi cita-cita dan tujuan negara itu menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 21. Berikut ini merupakan dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Banyak aturan yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Dampak dari globalisasi sehingga harus ada perubahan aturan. C. Perintah langsung dari Presiden dan Wakil Rakyat. D. Terdapat pasal yang luas sehingga menimbulkan multi tafsir. Ingat, yang ditanyakan adalah dasar pemikiran tentang perubahan atau amandemen. Jadi amandemen atau perubahan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu dilatar belakangi karena adanya pasal yang multi tafsir atau memiliki makna yang ganda, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tidak mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer. 5. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 6. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Berikut ini merupakan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan. Jadi ada kesepakatan dalam merubah Undang-Undang Dasar, yaitu dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Berarti 1 ini benar. Kemudian tidak mengubah pasal-pasal, berarti salah. Ada opsi 2, berarti salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita cek lagi. Kalau pernyataan ketiga, mempertahankan negara kesatuan, benar. Berarti 1, 3. Kemudian 4, mempertegas sistem pemerintahan parlementer, salah. Seharusnya mempertegas sistem pemerintahan presidensil, berarti 1, 3, 5.
melakukan perubahan dengan cara adendum. Benar, berarti benar jawabannya B1, 3, 5, dan 6. Soal nomor 23. Belajar dengan sungguh-sungguh merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu A. melindungi segenap bangsa Indonesia, B. memajukan kesejahteraan umum, C. mencerdaskan kehidupan bangsa, D. ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi 4 opsi ini, A, B, C, D ini merupakan tujuan negara yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Tetapi manakah di antara keempat ini yang lebih berhubungan dengan belajar dengan sungguh-sungguh? Ini merupakan untuk upaya mewujudkan tujuan negara yang mana? Kalau hubungannya belajar berarti ada kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Paham ya anak-anak? Soal nomor 24. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu dengan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah A. memberikan bantuan tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang kurang mampu, B. TNI dan Polri menjaga wilayah perbatasan Indonesia, C. pemerintah mengadakan olimpiade dari berbagai bidang dan aspek untuk meningkatkan kecerdasan siswa, D. Indonesia mengikuti organisasi dunia seperti PBB untuk menciptakan kerukunan antar negara. Sekarang kita amati satu persatu. Opsi A, memberikan bantuan tunai maupun non-tunai berarti untuk kesejahteraan. Kalau yang B, TNI dan Polri menjaga perbatasan berarti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. pemerintah mengadakan olimpiade berarti upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau D, Indonesia ikut dalam PBB untuk menciptakan kerukunan antar negara berarti upaya untuk mewujudkan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 25. Berikut ini merupakan upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. melaksanakan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai perkembangan zaman. C. berpartisipasi aktif mengusulkan perubahan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. menghafalkan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang ditanyakan upaya untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Dengan cara apa? Ya melaksanakan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar. Berarti yang benar adalah opsi A. Kenapa opsi B salah? Mengamandemen pembukaan. Jadi pembukaan itu tidak boleh diamandemen atau diubah. C. berpartisipasi aktif mengusulkan perubahan pembukaan, ini juga tidak boleh. D. menghafalkan, ini baik tetapi lebih baik lagi jika melaksanakan dan mempertahankan dengan cara melaksanakan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar. Sehingga soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi A.
Demikian video pembahasan soal ulangan harian 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian mendapatkan nilai ulangan dengan nilai yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.